Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya lagi bikin dessert yang rasanya creamy dan seger. Bisa juga untuk ide jualan. Ini enak banget dan cocok di segala suasana saat kumpul keluarga atau buat acara arisan. Bahan dan cara bikinnya, saya pakai 1 buah mangga harum manis. Mangganya dikupas dan dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan. Siapkan wadah untuk memasak, kemudian masukkan 1 bungkus agar-agar plain agar teksturnya lebih kokoh. Tambahkan 1 sendok teh Nutrijel yang plain. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir atau sesuai selera untuk rasa manisnya, dan untuk aromanya saya tambahkan pop ice rasa mangga 2 saset. Kalau kalian mau yang praktis bisa gunakan Nutrijel yang rasa mangga ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, aduk terlebih dahulu agar bubuk agar-agar dan nutrijelnya tidak menggumpal. Masukkan 700 ml air dan ini kita aduk lagi ya. Kita aduk terlebih dahulu sebelum memasaknya di atas api kompor. Belum dimasak aja ini aromanya udah wangi banget teman-teman. Masak sambil terus diaduk-aduk ya biar tidak ada yang mengendap ataupun menggumpal. Kalau udah mendidih apinya bisa kita matikan dan diaduk-aduk terus hingga uap panasnya sedikit berkurang. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel ini ataupun yang belum subscribe dong. Dan di like juga ya kalau kalian suka sama resep ini. Oke, di sini saya udah siapkan cetakan yang bulat-bulat ya. Masukkan potongan mangga ke dalam lubang-lubangnya. Kemudian ini kita tuang pelan-pelan seperti ini ya biar nggak tumpah-tumpah. Masukkan sampai hampir penuh ya teman-teman, tapi jangan terlalu penuh banget ya teman-teman, biar nanti pas kalau ditutup jadi bentuknya cantik sempurna ya. Kita tutup seperti ini sambil sedikit agak ditekan ya. Tunggu sampai agar-agarnya mengeras ya. Sekarang kita siapkan wadah untuk memasak. Masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian ada 100 gram keju cheddar parut. Tambahkan 40 gram atau 1 saset kental manis full cream. Ini untuk rasa manisnya sesuai selera ya teman-teman. Kemudian masukkan garam 1/4 sendok teh biar rasanya lebih gurih dan biar agak wangi sedikit. Saya tambahkan 1 sendok teh vanila cair. Tambahkan 250 ml susu cair full cream. Kita aduk-aduk aja biar si tepung maizenanya larut dan tercampur merata. Kemudian kita masak sampai mengental dan keluar bubble-bubble ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk dites rasa karena ini menurut saya kurang manis. Jadi saya tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir. Menurut saya ini manisnya udah pas ya, bisa ditambahkan atau dikurangi rasanya sesuai selera ya teman-teman untuk rasa manisnya. Kalau udah mengental seperti ini dan keluar bubble-bubble, ini kita matikan aja api kompornya. Kita balik lagi ke pudingnya yang udah set ya. Ini udah jadi pudingnya. Kita pindahkan aja ke wadah pakai tusuk gigi seperti ini. Di sini saya akan tunjukkan 2 saran penyajiannya ya teman-teman. Kalau untuk berjualan kalian bisa menggunakan cup plastik seperti ini ya, yang bulat seperti mangkok ini. Untuk isiannya bisa dihitung aja ya, disesuaikan dengan modal. Ini saya nggak hitung karena saya bukan untuk berjualan, ini saya hanya memberikan contoh aja ya teman-teman. Nah kayak gini, ini saya terlalu penuh ya teman-teman karena untuk sendiri biar kenyang. Kemudian ini kita siramin aja saus kejunya, flak kejunya yang tadi udah dibuat kental banget teman-teman. Kemudian di sini saya punya biji selasih yang saya sudah rendam dengan air panas 1 sendok teh ya tadi biji selasihnya. Udah mekar dan ini kita masukin aja biar lebih ada khasiatnya ya untuk obat panas dalam dan biar tampilannya jadi lebih cantik.
dan taburin lagi dengan keju cheddar parut biar lebih cantik dan rasanya lebih ngeju dan mantul banget. Nah, kayak gini aja, tinggal dikasih tutup dan ini disajikan dingin, enak banget teman-teman. Wajib banget disimpan dulu ke dalam kulkas ya selama beberapa jam. Cocok dimakan saat kapan aja, ini beneran enak banget dan seger banget. Ditutup aja seperti ini. Dan untuk saran penyajiannya yang kedua, dicampurkan dengan flak kejunya, diaduk merata ya dengan topping yang lainnya, diaduk merata baru dimasukkan ke dalam cup yang seperti tadi ya teman-teman. Jadi untuk menyajikannya bebas ya, mau disiramkan aja di atasnya atau diaduk seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik diaduk seperti ini ya teman-teman. Jadi aromanya keluar banget gitu teman-teman. Untuk flak kejunya bertambah aroma lagi ya, aroma mangga, aroma keju dan aroma susunya berasa. Dan ini yang udah saya simpan di dalam kulkas. Kita lihat ini yang disiram dengan saus kejunya di atas, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Untuk rasanya ini beneran enak, flak kejunya enak banget, creamy dan tambah seger dengan aroma mangganya, dan potongan mangganya di dalamnya menambah rasanya jadi makin enak. Yuk cobain teman-teman, mumpung lagi musim mangga. Sekarang saya mau cobain yang tadi langsung diaduk flak keju dan puding bola-bolanya ya. Karena ini flaknya lebih banyak ya. Jadi menurut saya lebih enak yang ini ya. Jadi flak kejunya juga lebih menyatu dengan aroma dari puding mangganya. Nah, kira-kira kalian suka yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Kalau mau dijual, disesuaikan aja dengan modal yang dikeluarkan dan disesuaikan dengan harga jual di setiap daerah masing-masing. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi buat kalian yang lagi nyari ide jualan. Terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.